Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rezeki, umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan di kala pandemi ini agar kita tetap bisa bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang upaya pelaku usaha untuk tetap bangkit dan tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian tahu pada masa pandemi ini merugikan banyak sekali aspek. Seperti di sektor usaha, seperti manufaktur, retail, perhotelan, wisata, hingga penerbangan mengalami kerugian. Tetapi yang paling berdampak di sini adalah UMKM ataupun usaha makro, kecil, dan menengah, di mana mengalami banyak sekali kerugian ataupun penurunan karena diakibatkan dengan perubahannya minat ataupun pembeli masyarakat dan juga perubahan frekuensi belanja masyarakat. Sri Mulyani selaku Menteri Ekonomi Indonesia menyatakan bahwa dampak pandemi ini di bidang ekonomi itu lebih kompleks dibandingkan tahun 1997 sampai 1998 dan 2008 sampai 2009. Contohnya, Andrew Wong selaku VP Finance membenarkan bahwa kebijakan work from home sudah berjalan untuk 80% orang sudah berjalan selama 3 minggu. Selebihnya menggunakan sistem shifting agar pekerjaan tetap berjalan. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan atau membentuk kebiasaan baru kepada masyarakat kaum pekerja yang terbiasa akan adanya work from home. Tetapi juga untuk masyarakat umum, terlebih juga untuk siswa yang akan menjalani dengan school from home. Dan kemudian bagaimana agar kita tetap bertahan di ketidakpastian di pandemik saat ini? Perubahan yang terjadi mengakibatkan efek yang besar terhadap konsumen dan juga produsen. Dampak tersebut tampak dari kebiasaan sehari-hari di tempat kerja hingga penggunaan teknologi. Contohnya, orang-orang yang biasa membeli makanan di luar, yang ke restoran, yang pergi ke tempat pembelanjaan, nongkrong di kafe, kini lebih memilih berbelanja, membeli makanan dan minuman via online. Hal ini mengakibatkan meningkatnya penggunaan pesan antar online selama wabah virus corona. Banyak perusahaan startup yang harus bertahan di masa pandemi ini. Berbagai upaya untuk cost and budget control perlu dilakukan secara efektif. Di satu sisi lain, penting juga kita untuk beradaptasi di masa pandemi ini dan menjadikan ini mencari kesempatan yang bisa diraih untuk melakukan perubahan. Seperti misalnya produk berbeda yang bisa ditawarkan ataupun menawarkannya. Para pengusaha di bidang food and beverage melihat alternatif untuk mendapatkan omset lebih. Mereka menjual produk mereka dan kemudian dipromosikan lewat sosial media dan menggunakan promo-promo. Orang-orang juga lebih memilih untuk menggunakan pembayaran digital dibandingkan pembayaran secara langsung untuk mengurangi penularan virus lewat uang tunai. Business coach juga turut memberikan pandangannya. Menurutnya ada 3 faktor penting utama untuk memastikan bisnis itu berjalan, yakni keuangan, waktu, dan karyawan. Ketiga faktor itu berkesinambungan dan melalui banyak trial and error yang dapat melahirkan pola bisnis yang baru yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Bagi perusahaan besar yang sedang di atas angin saat wabah ini pun harus siap untuk menunjukkan sikap altruisme dan membantu rekan bisnis mereka yang mencegah cash flow yang lebih kuat untuk memperkuat rantai pasokan. Bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan pola kebiasaan di masa depan juga pola kerja dan usaha. Hal ini akan menjadi sebuah fenomena yang mendorong munculnya pola kerja baru karena akibat dari COVID tersebut. Tapi itu dijadikan sebuah hal untuk mengembangkan usaha kita. Demikianlah penjelasan dari saya. Marilah kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan dapat membuat perekonomian stabil dan segala usaha di berbagai sektor kembali normal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan guru-guru sekalian. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.